Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fitrialia Irsanti, NIM 201050110003, kelas A Suatu Farmasi Angkatan 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah kasus statistika farmasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 2020. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Junfidia Herawati. Baik, langsung saja kita masuk ke kasus yang telah disajikan. Nah, pada praktikum P4 kali ini, kita akan melakukan uji beda. Sebelum melakukan uji beda, kita harus mengetahui data yang kita punya ini termasuk data parametrik atau data non-parametrik. Syarat sebuah data dikatakan parametrik apabila 1. Data itu berdistribusi normal. Bagaimana kita mengetahui data itu berdistribusi normal? Maka kita akan melakukan yang namanya uji normalitas. Uji normalitas itu ada dua. Yang pertama, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas Shapiro-Wilk. Apa perbedaan uji kedua normalitas ini? Yang pertama, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu untuk sebuah data yang memiliki lebih dari 100 sampel. Sementara uji normalitas Shapiro-Wilk yaitu untuk data yang kurang dari 100 sampel. Adapun syarat data terdistribusi normal yaitu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Yang kedua yaitu data harus homogen. Cara mengetahui data homogen yaitu dengan melakukan uji homogenitas varian. Syarat sebuah data homogen yaitu bila nilai signifikannya lebih dari 0,05. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang sudah disajikan. Yang pertama yaitu kasus 1. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecithin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10%. Kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera. Setelah emulsi dibuat, pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Nah, ini pH dari pH mula-mula dan pH pemanasan sudah terangkum di sini. Baik, langsung saja kita ke SPSS-nya. Di sini yang pertama kita isi yaitu variabel view. Pada kolom name, yang pertama kita isi pH mula-mula, yang kedua pH pemanasan dengan type-nya numerik, weight-nya 8, desimalsnya 2 karena data yang kita miliki tadi memiliki 2 desimal. Lalu labelnya pH mula-mula dan pH pemanasan, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah sudah terisi semuanya, kita beralih ke data view. Nah, kita masukkan data yang pada tabel tadi ke kolom ini, yang pH mula-mula. Di sini juga ada pH pemanasan. Karena data yang kita punya ini kurang dari 100 sampel, maka kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Langsung saja kita klik ke Analyze, Descriptive Statistics, Explore. pH mula-mula dan pH pemanasan kita pindahkan ke kolom dependent list. Lalu pada kolom display kita pilih plots. Yang plots ini pada kolom box plots kita pilih none dan kita checklist normality plots with text. Lalu continue. Optionnya kita pilih yang exclude case wise. Lalu kita klik continue. Setelah sudah semuanya, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai signifikan dari Shapiro-Wilk. Kita lihat yang pertama pH mula-mula, nilai signifikannya 0,182 dan pH pemanasan 0,006. Di mana nilai ini menandakan bahwa kurang dari 0,05. Nilai signifikannya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa
Data ini termasuk data non-parametrik karena data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, kita akan melakukan uji homogenitas. Yang pertama kali kita isi yaitu pada variabel view. Di sini sudah ada kolom name. Yang pertama kita isi perlakuan, yang kedua adalah pH emulsi. Dengan type-nya numerik, weight-nya 8. Pada desimal perlakuan kita nolkan, karena di sini kita tidak akan memasukkan angka. Yang pada desimal pH emulsi kita isi 2, labelnya perlakuan dan pH emulsi, values-nya untuk perlakuan kita isi 1 untuk mula-mula dan 2 untuk pemanasan. Values yang untuk pH emulsi kita non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah semuanya terisi pada variabel view, kita beralih ke data view. Nah, seperti tadi, mula-mula itu 1 dan pemanasan itu 2. Kita isi sampai semua datanya terisi. Setelah sudah terisi, kita klik ke Analyze, Descriptive Statistic, lalu ke Explore. Pada kolom Dependent List, kita isi pH emulsi, dan untuk perlakuan, kita pindahkan ke Factor List. Pada kolom Display, kita klik yang bold. Pada statistik, kita checklist yang descriptivis dengan confidence interval for mean 95%. Plots-nya pada kolom box plots kita pilih none. Normality plus weighted kita hilangkan. Lalu pada kolom spread versus table with 11 stats kita pilih yang power estimation. Lalu continue. Pada option kita pilih yang exclude cast likewise. Lalu continue. Setelah sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, bisa kita lihat pada kolom ini yang test of homogeneity of variance. Kita lihat nilai signifikan pH emulsinya yaitu 0,343 yang menandakan nilai ini kurang dari 0,05. Berarti data ini terdistribusi tidak normal karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Setelah kita mengetahui data yang kita uji normalitas dan uji homogenitas tadi, nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka kita akan melakukan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk data yang berdistribusi tidak normal. Pada variabel view, kita isi kolom name 1 pH mula-mula, 2 pH pemanasan dengan type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 2, labelnya pH mula-mula dan pH pemanasan, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah semuanya terisi pada variabel view, kita akan langsung ke data view. Kita isikan pH data mula-mulanya dan pH pemanasan. Setelah semuanya terisi, kita langsung klik ke Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan To Relate Samples. Kita pindahkan pH mula-mula dan pH pemanasan ke Test Pairs. pH mula-mula ke variabel 1 dan pH pemanasan ke variabel 2. Jangan lupa pada test type kita checklist yang Wilcoxon. Setelah itu kita klik OK. Di sini keluar hasil outputnya. Bisa kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,002. Pada kasus 1 ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu dari rata-rata. 1. Rata-rata pH emulsi mula-mula diperoleh nilai 4,5375 dan rata-rata pH emulsi pemanasan diperoleh nilai 3,9725. Di mana dapat kita simpulkan bahwa
pH emulsi rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan rata-rata pH emulsi pemanasan, yang artinya pemanasan ini berefek pada pH emulsi. Yang kedua, kita bisa lihat dari uji Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon diperoleh nilai signifikannya yaitu 0,002. Syarat adanya perbedaan dua variabel jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Di sini nilai signifikan yang kita peroleh yaitu 0,002 yang artinya nilai ini kurang dari 0,05. Maka nilai signifikan yang kita peroleh ini memenuhi syarat perbedaan. Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara pH mula-mula dan pH pemanasan. Berikutnya yaitu kasus 2. Sama seperti kasus sebelumnya, kasus 1, kita akan melakukan uji beda. Namun sebelum melakukan uji beda, kita akan melakukan yang namanya uji normalitas untuk mengetahui suatu data apakah berdistribusi normal atau tidak. Sebelumnya saya akan membacakan soal pada kasus 2 ini. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut ini. Bisa kita lihat pada tabel, di sini sudah terdapat 20 sampel untuk merek minuman lokal dan 20 sampel untuk minuman impor. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita akan melakukan uji normalitas Sapir-Whorf. Kenapa? Karena sampel yang kita punya kurang dari 100 sampel. Yang pertama kali kita isi yaitu variabel view. Pada kolom name, yang pertama kita isi lokal dan yang kedua kita isi import. Dengan type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 2, labelnya lokal import, values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah semuanya terisi, kita akan beralih pada data view. Data kadar sakarin yang ada pada soal tadi, kita masukkan ke dalam sini, sesuaikan di sini untuk lokal dan di sini untuk import. Setelah semuanya sudah terisi seperti ini, langsung saja kita klik ke Analyze, Descriptive Statistik, lalu kita pilih Explore. Lokal dan import kita masukkan pada kolom Dependent List, lalu pada kolom Display kita pilih yang Plots. Plots yang di sini, pada box plot kita pilih None, lalu kita checklist yang normality plot with test, lalu continue dengan optionnya exclude case likewise. Setelah semuanya sudah seperti ini, kita akan klik OK. Nah, di sini muncul hasil output dari tes normality. Bisa kita lihat nilai signifikan dari lokal yaitu 0,517 dan import 0,017. Di mana nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi tidak normal atau data non-parametrik. Yang kedua, kita akan melakukan uji homogenitas. Pada variabel view, pada kolom name pertama kita isi merek minuman, pada kolom kedua kita isi kadar sakarin dengan type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, karena di sini kita tidak akan memasukkan angka. Yang kedua 2 dengan label merek minuman dan kadar sakarin, values pada merek minuman yang pertama ada lokal dan kedua ada import. Pada kadar sakarin none, missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah semuanya sudah terisi seperti ini, kita akan lanjutkan ke data view. Seperti ini. Satu untuk lokal dan 2 untuk import.
Merek minumannya lokal sampai 20, import 21 sampai 40. Setelah sudah seperti ini, langsung saja kita klik ke Analyze, Descriptive Statistik, kita klik ke Explore. Merek minumannya kita pindahkan ke Factor List, kadar sakarinya di Dependent List. Lalu pada kolom display kita klik yang bold dengan statistiknya deskriptif, confident interval of minus 95%. Lalu yang plots-nya pada kolom box plots kita pilih none, normality plots with test-nya kita hilangkan, dan spread phase level with level test kita pilih yang power estimation. Kalau sudah seperti ini kita klik continue. Optionnya kita pilih yang exclude case likewise. Continue. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output dari tes homogenitas of variance. Bisa kita lihat nilai signifikannya kadar sakarin based on mean yaitu 0,662 yang menandakan nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi tidak normal atau termasuk data non-parametrik. Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, diperoleh bahwa nilai signifikannya kurang dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal, interval, atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Kan data yang kita punya tadi itu memiliki dua kelompok data, berbeda dengan data yang sebelumnya, yang hanya memiliki satu, maka dari itu kita menggunakan Mann-Whitney. Langsung saja, yang pertama kali kita isi yaitu variabel view. Pada kolom pertama name, 1 merek minuman, 2 kadar sakarin dengan type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, karena di sini kita tidak akan memasukkan angka. Lalu pada kadar sakarin desimalnya 2, labelnya merek minuman dan kadar sakarin, values pada merek minuman, yang pertama ada lokal, yang kedua ada import. Lalu values untuk kadar sakarinnya non, missingnya non, columns 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah sudah terisi seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke data view. Pada data view, merek minuman, 1 lokal, dan 2 import. Di sini lokal 1 sampai 20 dan importnya 21 sampai 40. Setelah sudah seperti ini, langsung saja kita klik ke Analyze. Kita pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, to Independent Sample. Kadar sakarinnya kita masukkan ke Test Variable List, dan merek minumannya kita masukkan ke Grouping Variable. Dengan define grupnya 1, 2, lalu Continue. Lalu pada kolom test type-nya kita pilih yang Mann-Whitney. Exact-nya kita pilih asymptotic only. Continue. Optionnya kita checklist yang deskriptif. Lalu missingnya valuesnya exclude test by test. Lalu kita klik continue. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Bisa dilihat di sini nilai signifikannya yaitu 0,310. Baik, pada kasus 2 ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu dari rata-rata. Rata-rata kadar sakarin lokal diperoleh hasil 0,5870 dan rata-rata kadar sakarin impor yaitu 0,5095. Di sini dapat kita lihat rata-rata kadar
kadar sakarin lokal lebih besar daripada rata-rata kadar sakarin impor. Atau dapat disimpulkan kadar sakarin impor ini lebih rendah dibandingkan kadar sakarin lokal. Yang kedua, kita bisa melihat dari uji Mann-Whitney. Pada uji Mann-Whitney diperoleh hasil signifikannya 0,310. Syarat adanya perbedaan dua variabel yaitu apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05. Bisa kita lihat nilai signifikan pada Mann-Whitney yaitu 0,310, di mana nilai ini kurang dari 0,05. Atau dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan kadar sakarin minuman lokal dan kadar sakarin minuman impor. Yaitu pada kadar sakarin minuman lokal lebih tinggi dibandingkan kadar sakarin pada minuman impor. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.